keuangan syariah itu, dan kita membeli kepada lembaga keuangan syariah dengan cara tangguh. Nah, ada selisih harga dari si lembaga keuangan mengambil barang tersebut ke toko atau ke produsen. Selisihnya itu adalah margin. Selisih antara harga beli si lembaga keuangan atau bank syariah kepada harga ke kita, itu namanya margin. Ya, itu namanya, itu margin bagi keuntungan bagi si lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Itulah masalahnya untuk satu transaksi yang namanya murabahah, jual beli. Untuk jenis transaksi yang kedua namanya mudharabah, bagi hasil. Nah, jadi ketika kita punya usaha, lalu kita meminjam kepada lembaga keuangan syariah, meminjam ya, meminjam, lalu ketika kita pinjam untuk usaha, lalu kita putar, ada hasilnya itu dibagi ke lembaga keuangan syariah. Ini namanya nisbah. Nisbah, ya. Nisbah bagi hasil. Jadi akunnya itu namanya nisbah bagi hasil. Itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah musyarakah. Ketika kita mau berusaha, ada satu bidang usaha kita mau ikut, bank ikut juga. Lalu kita menyetorkan dana ke usaha tersebut, bank juga menyetorkan ke proyek itu. Maka ini ya, proyek ini berdiri sendiri dia. Proyek ini berdiri sendiri. Kita menjadi investor juga, bank menjadi investor juga dalam suatu bentuk usaha. Kalau di bisnis namanya, kalau kalian pernah dengar konsorsium. Pernah dengar bahasa konsorsium? Tahu? Hah? Pernah dengar? Pernah dengar bahasa konsorsium? Konsorsium itu kerjasama. Jadi antara beberapa PT, ya kan, untuk membiayai suatu usaha atau untuk mengerjakan suatu proyek. Ya, jadi konsorsium ini pun seperti badan usaha, tapi bukan badan usaha tetap, badan usaha sementara namanya. Selama proyek ada, selama proyek itu berjalan, ya itu namanya konsorsium. Kalau saya sih sering, saya istilahnya berinteraksi dengan yang namanya konsorsium. NPWP-nya pun sendiri loh. NPWP, nomor pokok wajib pajaknya, itu tersendiri untuk konsorsium itu. Jadi masalahnya di sini kan si Salsabila menyetorkan duit. Posisi kita di mana? Posisi kita di Salsabila ya. Posisi kita itu di Salsabila menyetorkan dananya. Ya dia jadi investor dong. Apa yang dia dapat? Yang dia dapat aset. Aset apa namanya? Aset musyarakah. Lalu uang bank itu, uang aset bank itu kemana Pak? Ya ke proyek itu, bukan ke Salsabila. Bukan, ke proyek itu. Disinilah tipisnya antara mudharabah dengan musyarakah. Mudharabah itu ada juga model yang si penerima pinjam pun menyetorkan uang ke unit ke bisnis itu. Tapi nggak sampai proyek itu lepas dari pencatatan si peminjam. Ini kalau musyarakah, pencatatannya, akuntansinya itu terpisah. Ya, akuntansinya itu terpisah dalam satu bentuk proyek. Kalau mudharabah, dia hanya di peminjam akuntansinya. Ya, makanya muncul penerimaan dari bank itu bisa jadi apa? Kemarin apa kalian bilang? Ada yang bilang apa? Apa? Kok bisa lupa saya? Kewajiban. Kok jadi lupa saya? Itu yang posisi utang. Posisi utang. Apa? Kalian nggak lagi ingat sih? Yang ada yang kalian tulis di sini. Dana sirkoh temporer. Kan sirkoh ya kan.
dana kewajiban sirkoh temporer, kan gitu. Sebentar. Ya, ada. Jadi kalau dia posisinya kan di depan sudah saya bilang bahwa itu adalah musyarakah, bukan mudorobah. Jadi kalau tidak saya sebutkan memang jadi bingung antara mudorobah dengan musyarakah itu. Jadi kalau dia mudorobah, uang-uang dari bank, aset-aset itu jadi dana sirkoh ataupun aset sirkoh temporer, kan gitu ya. Kewajiban bagi sisa zabila, hutang bagi sisa zabila untuk dikembalikan ke bank. Tapi ini enggak, ini dia musyarakah. Musyarakah itu terpisah sendiri dia, akuntansinya tersendiri dia. Nah itu istilahnya gambaran ya, gambaran dari penjelasan soalnya. Ya mudah-mudahan dia jadi ada akun Pak, ada akun aset Pak. Iya, ada akun aset musyarakah namanya. Ya, aset musyarakah. Ya itu kondisinya. Ya jadi itu yang sedikit membingungkan, tapi yang lain nggak ada masalah lah ya. Jadi kita sudah sampai ke eh, murabahah, mudorobah, musyarakah, ijaroh biasa aja saya sewakan. Lalu yang ini akan kita masuk ke transaksi salam. Ya, transaksi salam. Transaksi salam ini cukup unik. Ya, artinya secara umum dia digunakan atau berguna untuk kegiatan transaksi dengan pertanian. Ya, dengan pertanian, bidang pertanian. Baik, coba kita lihat model salam itu seperti apa. Udah siap, udah kalian kumpul semua kan? Udah Pak. Nah, bagus. Oke. Baik. Ini dia salam dan si salam. Seperti apa pengertian salam itu? Udah kelihatan? Udah Pak. Udah ya. Jadi pengertian salam di sini yaitu pendahuluan karena pemesanan barang, menyerahkan uang mukanya, uangnya di muka. Ya, jadi di sini secara istilahnya menjual barang yang belum panen. Ah, itulah bahasanya terkadang. Biar lebih gampang nih kebayangnya di kalian. Menjual barang yang belum panen. Ya, sedangkan dia butuh uang. Sedangkan dia butuh uang tapi barangnya belum panen. Makanya masalah ini kan muncul ketika di petani itu ketika masa menanam itu bahasanya pacekeli lah. Pacekeli dalam arti duit. Kalau nasi atau beras orang itu banyak. Karena biasanya berasnya itu orang itu stok untuk panen berikutnya. Ya kan udah panen, di stok orang itu berasnya. Bisa jadi dalam bentuk padi pun supaya tahan lama. Ya kan, padi supaya tahan lama, baru nanti sedikit-sedikit digiling, sedikit digilingkan untuk makan. Ya nasi aja, lauknya ndak ada. Kan gitu kan. Jadi bahasanya ketika masa tanam sampai dengan panen itu mereka pacekeli. Pacekeli macam kalian lah kalau kos-kosan tanggal-tanggal berapa gitu ya kan udah habis duit. Tapi kayaknya nggak ada yang kos di sini. Di rumah semuanya kalian kan? Iya Pak. Iya.
Ada yang kos. Semua di rumah ini. Baik, intinya seperti itu. Jadi menunggu ketika masa panen, maka dia akan meminjam uang. Butuh uang, bukan meminjam uang, butuh uang. Dengan pembayaran hasil panen. Ya, dengan pembayaran hasil panen. Itu kondisinya. Jadi kita tawarkan kepada mereka, kepada biasanya ini petaninya. Jadi kita dari posisi pembeli berarti banknya. Kita penjual berarti kita dari petaninya lah. Kita posisinya sebagai petaninya. Kita posisinya sebagai petani, sebagai penjual. Kan gitu ya. Jadi kita menjual barang, tapi barangnya nanti kalau udah panen. Maka sekarang kita akad minjam. Akad minjam barang, minjam uang, bayarnya ketika panen. Nah, di satu sisi pihak banknya itu kan pembeli. Jadi dia membeli kan untuk menjual kembali juga. Untuk menjual kembali juga. Kan nggak mungkin juga banknya jual beras. Kan gitu kan. Banknya jual beras, maksudnya bikin toko beras kan enggak. Dia membeli untuk menjual kembali. Atau pihaknya yang membeli. Pihak yang membeli ini kan artinya membutuhkan di saat nanti. Di saat nanti ketika panen. Kan gitu. Sama. Jadi artinya kebutuhan pembeli itu di saat panen juga, sedangkan kebutuhan penjual akan uang sekarang, ya kan? Kebutuhan penjual atau petani akan uang sekarang. Jadi bagaimana? Maka terjadilah jual beli, tapi barangnya nanti setelah panen. Nah, ada beberapa syarat di sini. Kan gitu kan, berarti kan ada uang keluar dari pihak pembeli, ada uang keluar duluan dari pihak pembeli. Panjar bukan, memang beli dia, nanti baru terima barangnya ketika panen. Nah sekarang masalahnya kan bisa jadi barang panennya tidak sesuai dengan perjanjian, kan di situ masalahnya. Bisa jadi barangnya tidak sesuai dengan perjanjian. Disitulah yang menjadikan transaksi ini menjadi berhati-hati. Coba kita lihat. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual. Itu. Dan pelunasan dilakukan oleh pembeli pada saat akad-akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ini pengertian salam. Ya, ini dia pengertian salamnya. Karakteristik akad salam ini adalah harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Di depannya udah cerita. Ya, kita sudah cerita di depan kayak mana nanti berasnya atau padinya harus sekian kilo, begini kan, begitu ya, kering macam lah. Atau kalau dia buah-buahan pun ya misalnya ya sudah masak yang ukuran sekilo sekian, ukuran sebiji sekian, begitu sekian kilo, kan udah ada spesifikasi yang disepakati. Kan di situ masalahnya. Ya. Yang disepakati, hikmahnya, jaminan. Jadi ini salam ini sebenarnya skemanya. Salam ini sebenarnya adalah transaksi syariah yang membantu petani dari ancaman tengkulak, rentenir. Ya, tengkulak atau rentenir. Banyak mengancam petani. Jadi gini, kalau konvennya ya, kalau rentenir ataupun tengkulak itu
Jadi petani lagi masa-masa menunggu panen nih, masih awal-awal misalnya kan, masih awal, dia akan datang itu minjam-minjamkan uang, ngasih-ngasih uang. Nah, ambillah, pinjamlah ini, pinjamlah gitu ya. Gak apa-apa nanti, apa pokoknya ini. Pas saat panen, maka dia akan menagih dengan harga yang rendah dari hasil panen itu, sehingga dia dapat lebih banyak secara kuantitas untuk menutupi hutang yang karena pastinya biasanya ditambah bunga. Ya, pastinya biasanya ditambah-tambah. Pokoknya menyekik petani lah. Mencekik petani istilahnya. Ya, itu kondisinya. Ya, menunggu petani untuk menunggu apa mencekik petani lah, mencekik petani intinya. Nah, transaksi syariah salam ini artinya mencoba membantu petani, ya, mencoba membantu petani, tentu tidak dengan bunga, artinya harus disepakati harganya. Nah, di sini masalahnya. Coba kita lihat secara skema ini, biar tahu di mana titik nyatatnya. Ingat, kita akuntansi penting sekali skema ini, karena kita bisa tahu apa yang keluar di kita. Nih, kalau udah cerita bayar katanya kan, kalau cerita bayar berarti itu kreditnya kas, ya kan? Kalau kirim pesanan misalnya, berarti di sini masuk barang, di sini barang keluar. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi di situ posisinya. Jadi kamu harus betul-betul memahami skema ini. Baik, kita lihat yang nomor 1. Yang nomor 1 itu negosiasi pesanan dengan kriteria. Jadi ada pembeli ini. Pembeli mau membeli barang, ya kan? Nah, posisi bank di mana? Posisi bank itu di sini nih. Ini posisi bank syariah itu di sini nih, penjual. Ya. Jadi pembeli mau beli barang kan gitu ya, mau beli barang tapi nanti ketika masa panen kan gitu kan. Lalu dia negosiasi pesanan dengan kriteria di sini dengan penjual. Nah, lalu tentu bank di sini, bank atau lembaga keuangan syariah akan memesan kepada produsennya ataupun petaninya. Lalu di sini bayarnya tunai ya. Di sini bayarnya tunai nih. Pemesanan barang pembeli dan bayar tunai. Bank harus bayar tunai ke petani. Tapi barangnya belum diterima. Kan gitu, barangnya kan belum diterima. Maka dokumen dikirim. Sini yang kedua, kirim dokumen dari produsen bahwa seperti ini kondisinya. Kan gitu kan. Nah, lalu selanjutnya yang keempat, kirimlah barang. Dikirim barang dari petani kepada pembeli. Setelah selesai, baru dibayar dari pembeli kepada penjual. Kepada bank. Jadi di sini banknya sebagai perantara sebenarnya. Ya, banknya sebagai perantara. Jadi kita di mana, Pak? Kita di pembeli. Di sini kita. Atau di sini. Di petani. Ya, di produsen. Ya, kita di produsen. Kenapa? Karena kita nerima duit dari bank. Nih. Kita nerima duit dari bank. Kan kita nerima duit. Tapi bayarnya pakai pesanan. Ya, pakai pesanan. Pesanannya itu nanti di masa panen. Dan inilah dia kondisinya. Sedangkan pembeli ini dia negosiasi kriteria baru dia bisa beli, dapat barangnya. Kita bisa sebagai penjual di sini, sebagai pembeli di sini. Ini masalah di bank. Nah, kira-kira dari skema ini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini adalah skema salam.
salam yang umum seperti ini. Kalau ada yang ini salam paralel. Nah, salam paralel ini yang ada berbahaya. Jadi sebenarnya yang di syariah itu yang tidak boleh itu sebenarnya yang agak ragu itu adalah salam paralel. Salam paralel itu ada kalau nggak salah kriterianya di sini. Jenis-jenisnya. Nah, ini jenis salam. Salam yang pertama adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan penyerahan barang baru dilakukan setelah kemudian hari maksudnya. Ya, seperti itu. Mana dia? Sedangkan ada satu jenis salam yang namanya salam paralel. Salam paralel ini melaksanakan dua transaksi by salam antara pemesan dan penjual, di antara penjual dan pemasok dan pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer melarangnya ya. Melarang. Enggak boleh. Jadi gini. Banknya betul-betul jadi agen, kan gitu ya, jadi agen. Uang yang dipakai bank untuk membeli itu adalah uang dari pedagang, dari yang pihak ke sini, nah ini kan dari pihak pembeli. Uangnya itu juga. Jadi masalahnya di sini nggak tunai di sini pas ini. Ini bank harusnya belinya tunai. Ini kan pembeli ke bank kan nggak ada ngasih duit, belum ada ngasih duit pertamanya, kan? Pertamanya intinya kan bank harus beli dulu berasnya, bank harus beli dulu padinya, berasnya ke petani, baru dia jual ke pedagang, ya. Jangan pakai uang pedagang itu untuk membeli beras ke petani. Nah, itu sama aja memang sama rentenir. Agen itu agen ya, agen jadinya. Ya, sama aja seperti kayak gitu. Jadi yang betul itu dia harus bayar tunai dulu ke petani. Dia bayar tunai dulu ke petani tanpa harus menerima uang dari pembeli yang pertama ini, pembeli yang ini. Dia nggak perlu menerima uang dari sini. Dia harus beli dulu. Beli tapi bayarnya nanti si penjual atau petani ini bayarnya ke sini dengan mengirim barang. Ya, setelah dikirim barang ke sini baru si pembeli ini bayar ke bank. Ini kan banknya. Baru dia bayar ke bank. Ini terakhir kan yang kelima kan bank. Bayarnya terakhir kalau barangnya sudah masuk. Sedangkan si bank bayarnya duluan. Tapi nanti barangnya dikirim belakangan. Paham ya? Seperti itu. Jadi kita di sini, kalau kita di petani ini, kita nerima duit di sini. Tapi jualnya pakai barang. Apa namanya? Bayarnya pakai barang. Itu kondisinya. Ini untuk menyelamat petani ketika masa paceklik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini penjual, ini paralel tadi kan, dia hanya meneruskan saja uang dari pembeli kepada petani. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh. Dia harus pakai duit dia dulu. Ya, lanjut. Itu transaksinya itu harus petani aja, harus pertanian aja gitu. Secara umum salam memang pertanian, karena kan dia membayar pinjamannya. Kita membayar pinjamannya itu dengan barang di masa depan. Ya bisa petani, bisa inilah yang barang-barang dalam pesanan. Ya, barang-barang dibuat dulu. Apakah tukang, kerajinan ataupun istilahnya pabrikan, pesanan lah, by order. Ya kan, penjahit bisa juga. Tapi ketika dia menjahit kan dia butuh uang. Lalu dia pinjam, nanti bayarnya kalau ini sudah selesai, gitu loh. Nanti yang bayarkan pun istilahnya si yang membeli kepada bank,
Bukan kita bayar tetap dengan barang kita atau dengan hasil pertanian kita. Seperti itu lebih kurang kita itu. Ya. Karena memang yang diperlukan mereka itu adalah pinjaman yang di awal ini minta itu. Ya, artinya di masa menunggu masa panen. Itu secara umum sih seperti itu, Pak. Kenapa dia ke pertanian? Karena dia secara umum menunggu masa panen. Yang menunggu lah intinya, menunggu kalau apakah itu dia produksi barang, kerajinan gitu kan, ataupun tempahan. Tapi yang tempahan ya, bukan yang produksi massa, tapi tempahan. Itu. Jadi pas masa mengerjakannya itu kan dia butuh uang tuh. Makanya dia biasanya minjam, tapi dibayar pakai barang. Jual belinya ditangguhkan, itu lebih kurang. Ini dasar syariahnya, nggak ada yang, ada langsung ini hadisnya. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Nah, itu dia hadisnya. Terkait salam loh, langsung dia terkait salam. Saya kira itu. Kita lanjut. Hukum salam ada pelaku, objek akad, dan ijab kabul. Barang yang diserahkan dan modal salam yang berbentuk harga. Ketentuan syariahnya, pelaku ada penjual, cakap hukum, modal saham, modal salam. Jadi gini, ini pula yang kadang-kadang berat di kondisi sekarang ya. Istilahnya harga beli itu nggak dikasih tahu kepada penjual. Kalau di syariah itu terbuka aja, transparan, ya, nggak ada masalah. Karena kita bukan kaya gara-gara transaksi itu kok, ya. Kita bukan kaya gara-gara itu. Ya kita kaya memang karena rezeki kita ada, dikasih Allah seperti itu aja. Bukan hanya jadi makanya kadang kalau sudah berhadapan dengan preman ataupun yang malak-malak itu, ataupun yang ngompas-ngompas itu, ya kita kasih aja duit, kan gitu kan? Ya udahlah, bukannya kaya, bukannya miskin kita gara-gara itu kan? Kadang-kadang itulah orang itu seperti itu. Dia pun bukannya kaya gara-gara ngompas. Ada orang kaya rupanya, preman-preman itu yang kaya gara-gara ngompas itu, enggak kan? Ini dia ketentuan syariah. Barang ya, ini yang paling penting harus dijaga. Barang tersebut harus dapat dibedakan, diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas. Seperti kualitas, jenis ukuran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada gharar. Nah, ini yang dielakkan. Ya, ini yang dielakkan. Apa itu gharar? Gharar itu ketidakpastian. Ya, itu ketidakpastian itu yang harus kita hindari. Kan gitu ya. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. Artinya jelas ukurannya. Ya, waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu, bisa seminggu, per minggu kan gitu ya. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar. Itu harus ada waktu yang ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya, barang tidak harus ada di tangan penjual, tapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Oh ya, ini memang begitu. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktunya, maka akadnya bisa batal. Jadi bisa batal ya akadnya itu, kalau barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi macam mana Pak pencatatannya? Ya, yang minjam tadi, petani yang minjam tadi harus dikembalikan juga. Saya barangnya nggak sesuai dengan spesifikasi, ya jual tempat lain. Jual tempat lain, uangnya diberikan kepada penjual atau lembaga keuangan syariah atau bank syariah itu. Ya kan?
Apabila yang dikirim kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran. Nah, pokoknya nggak boleh, kurang pun nggak boleh, kelebihan pun, maksudnya lebih bagus pun ya nggak boleh ada tambah bayaran. Ya nggak ada itu. Sesuai dengan akad di awal. Ya kan. Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain, nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, berarti kan ada perubahan di akad awal. Nah, itu tidak boleh. Kalau memang begitu berarti batal akadnya. Hal-hal yang membatalkan kontrak, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan. Itu kondisinya. Ya. Nah, ini akuntansi untuk pembeli. Kalau akuntansi untuk pembeli, berarti ini akuntansi dari pihak banknya nih, pihak bank atau bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Akan muncul yang namanya piutang salam. Ketika masa paceklik itu, bank akan memberikan kepada petani, maka akan muncul piutang salam, kreditnya kas. Perhatikan, ya jangan sampai kalian salah lagi nanti ataupun bingung, kan gitu ya. Ini posisi bank ini posisi bank. Kalau posisi pembeli lah intinya ya, pembeli ya bisa saja. Jadi ini salah satu salam ini bisa yang bukan lembaga keuangan yang bisa boleh melakukan salam ini. Ya. Jadi kita misalnya mau membeli padi gitu kan, beras kan banyak itu mau asli. Maka ketika masa paceklik itu kita bayar kepada petani. Nah, untuk 100 ton 100 juta misalnya kan gitu kan, kita kasih 100 ton dengan spesifikasi ini. Masa panen antar ya ke rumah saya katanya. Oke. Maka ketika kita mengeluarkan duit, maka muncullah piutang salam, kreditnya kas. Jika modal salam berbentuk non aset bisa piutang salam. Jika modal salam dalam bentuk non aset non kas diukur sebesar nilai wajar selisih. Ini nggak perlu ini kita pelajari. Ini nggak perlu. Apa yang pula kita nilai wajar lagi katanya. Ya udah kita cerita ini aja. Piutang salam di debit kredit kas. Penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan yang disepakati. Maka muncullah aset salam. Nanti di sini bank mengakui sebagai ataupun pembeli mengakui sebagai aset salam, kreditnya piutang salam. Piutang salamnya yang tadi nih. Yang ini kita kreditkan, ini debit kita kredit karena ini masuklah barang tuh. Ya, artinya baranglah dibayarlah hutang petani tadi dengan aset salam ini. Nilainya sama dengan piutang salam. Kalau misalnya, itu kan, kalau misalnya barang tersebut nilai wajar dari barang pesanan yang diterima dari benda atau istilahnya barangnya tidak sesuai dengan perjanjian, ini kan, jika tanggal pengiriman diperpanjang, tidak ada masalah. Aset salam, piutang salam. Jika misalnya bisa dibatalkan, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang lain-lain. Jadi gini, kalau misalnya di masa jatuh tempo ataupun harusnya si petani ngirim barang ke kita, tapi dia belum kirim, tidak sesuai atau bagaimana, maka kita robah piutang salamnya menjadi piutang lain-lain. Berarti gugur dia salamnya. Nah, nggak salam lagi dia, cas saja. Ya kan, cas. Nah, gitu. Kayak gitu aja dia, nggak salam. Ya. Selanjutnya, jika akad salam dibatalkan atau sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan, ini kalau jaminan, maka lebih kecil dari piutang salam. Jadi gini, ketika kita mau beli beras itu, kita datangi petani, lalu kita
kita beli dalam store ya, kita kasih duitnya. Tapi kita minta jaminan kalau barang si petani itu nanti bayarnya ke kita, berasnya itu sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Harus sesuai dengan kriteria yang tapi kita butuh jaminan. Apa itu jaminannya? Macam lah. Jaminan aset lah, apakah mobil ataupun kereta misalnya. Nah, ketika dibatalkan, ketika perjanjian dibatalkan, ketika dikirim barang, rupanya barangnya nggak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan akad. Rusak dan lain sebagainya, maka kita batalkan perjanjiannya itu, jaminannya kita jual, lalu itulah untuk menutupi piutang salamnya. Kalau rugi ya, kalau misalnya kurang nilainya, ini kok bisa kurang ini kuranglah jaminannya, maka muncul piutang juga. Tapi kalau lebih mahal jaminannya, maka kita berutang kepada petani itu. Kasnya kita debit, kredit piutangnya, tapi muncul utang penjual, utang kepada penjual. Jadi seperti itu ya. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dari ini enggak perlu. Denda hanya kita denda enggak ada. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Ada yang tahu force majeure? Ada yang tahu apa pengertian force majeure? Bahasa Indonesianya kondisi kahar. K-A-H-A-R, kahar. Kondisi kahar. Ya. Kondisi kahar. Kira-kira ada yang tahu? Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia. Ya. Lebih kurang seperti bencana alam. Bencana alam, kebakaran. Jadi kalau misalnya janjinya bayarnya pakai beras, tahu-tahu banjir semua, hilang semua berasnya. Ya itu udah nggak bisa lagi dah. Batal lah. Kan gitu kondisinya. Baik, akuntansi untuk pembelinya ini penyajiannya ya tadi disebutkan ya. Sebagai piutang yang harus dilunasi karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Jadi dimunculkanlah ada piutang salam. Ya, muncul piutang salam. Nah, kalau untuk penjual ini berarti untuk petaninya seperti ini nih. Ketika dia nerima duit ada kas di debit, kredit, utang salam. Ini dia. Kas di debit, kredit, utang salam. Ketika kita menerima atau petani menerima uang untuk pembelian. Nah, ketika bisa dalam bentuk barang pun bisa, aset non kas pun bisa, kreditnya utang salam. Nah, ketika terjadi barang sudah panen, maka barangnya itu dikirim untuk membayar, maka hilanglah utang salamnya. Di debit utang salam, di kredit tapi penjualan. Karena itu kan memang barang untuk dijual. Ya kan, itu kan barang untuk dijual. Itu kondisinya ya. Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dan biaya perolehan barang diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Ini kalau dia istilahnya salam paralel. Nah ini dia, pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayarkan pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang. Artinya rugi ya gitu ya, rugi. Maka utang salam dihapus, kerugian salam muncullah. Ini harusnya kas ini ya, kas ini. Penyerahan persediaan, aset salam. Maksudnya bayarnya pakai barang ini bayarnya pakai barang tambahan.
Catatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayarkan oleh pembeli lebih besar dari biaya perolehan barang. Maka utang salam tetap di debit, maka akan muncul utang keuntungan salam atau aset salam yang keluar. Yang keluar ya. Jadi ketika produksi itu akan muncul aset salam ya. Aset salam. Karena udah perjanjian di akhir panen harus bayar dengan aset itu. Ya. Akuntansi untuk penjual pada akhir periode pelaporan keuangan persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah. Oke, pokoknya kalau misalnya barang itu sudah dipesan, itu sudah jadi aset salam dia. Bukan persediaan barang dagangan atau bukan persediaan barang jadi. Tapi dia sudah masuk langsung ke aset salam. Itu bedakan. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima dari kewajiban salam ya. Pengungkapan penjual dan transaksi salam. Utang salam kepada produsen dalam bentuk salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Jenis dan kuantitas barang isi pesanan dan lain-lain tentunya. Udah habis ya? Ya udah habis. Nah, saya kira ini teori tentang salam. Ya, ini teori tentang salam. Mungkin besok kita akan bahas lagi bagaimana transaksi salam itu. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Ya, saya kira kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Pak, ya silakan. Boleh dikirim akad salamnya tadi, Pak? Kamu tengok aja lah di videonya. Oh, Nah, iya. kalian ada nggak nonton videonya? Ada Pak di Bapak jarang upload di YouTube punya kelas kami, Pak. Masa sih? Iya, banyak kelas 6 gitu, Pak. Oh iya, coba nanti saya lihat. Iya, Pak. Sangkanya di subscribe. Ya, di subscribe biar Udah, kelihatan. Udah, biar kelihatan Pak. dia. Ya nanti Dibuat biasanya apa? akhir minggu saya, ya. Biasa apa minta? Udah dibuat Pak loncengnya biar kalau ada videonya masuk. Iya, dikirim. Memang diupload kok. Cuman mungkin ketinggalan aja kelas kalian. Coba nanti saya suruh ini, saya dulu. Ya, kelihatan kok. Oke, saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah.